mahasiswa pada pemicuan. Oh ya mahasiswa? Ajakan yang lainnya. Kumpul di lapangan. Kayak sok duluan. Ya, ayo balik ke Pak Kades dulu aja. Ya, tuh. Dadah. Ibu, hayo atau ya mahasiswa. Ayo. Assalamualaikum Bapak Kades. Waalaikumsalam. Itu ayah mahasiswa cenah pada pemicuan di lapangan. Oh, mangga tuh. Ayo tuh di atas. Yuk. Ya, selamat datang Ibu-ibu, Ibu. Bapak-bapak. Jangan sungkin. Bapak-bapak, Ibu-ibu, silahkan duduk. Siang, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya, perkenalkan kami dari mahasiswa Poltekkes Pamekasan kami di sini yaitu untuk memicu kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu agar Bapak-bapak, Ibu-ibu itu bisa mengolah sampah rumah tangga dengan baik dan benar. Nah, sebelum kita melakukan pemicuan, kita relaksasi dulu ya. Yuk, coba kita berdiri. Ini boleh saling pijit pada ibu-ibu bapak ya. Ayo. Oh gini kali ya. Setelah kita melakukan relaksasi, mungkin ibu-ibu udah nggak pegel-pegel lagi ya. Setelah melakukan aktivitas di rumahnya, udah mulai panas juga ya. Harus semangat dulu dong. Kita cek telepon dulu ya. Semangat dulu. Semangat pagi. Ah, kurang semangat ya. Sekali lagi semangat pagi. Bapak, tunjukkan di mana letak rumah ibu sama bapak dari lokasi di sini. Boleh Coba. saya dulu ya. Boleh. Nanya nih ke Bu Iis. Kalau ibu di rumahnya ada tempat sampah nggak sih? Saya emang nggak ada tempat sampahnya, Neng. Oh nggak ada. Terus kalau buang sampah itu suka kemana? Biasanya suka di lapang. Jadi emang nih di sini nih si lapang sini tuh emang suka banyak sampah yang numpuk. Oh Jadi ibu-ibu emang udah bapak-bapak di juga situ. sama di sini kalau Iya, buang sampah. sama. Idinya. Oh gitu. Nah sekarang ibu-ibu bapak-bapak mas simpennya itu si kertasnya ke tempat yang ibu-ibu bapak-bapak suka buang sampah. Di mana? Di sini kan ya suka buang sampahnya? Oh ya. Ya coba. Wah banyak sekali ya ini kalau dikumpulkan. Nah ini kan ibu-ibu bapak-bapak suka buang sampah di tempat ini ya? Iya. Nah sekarang kita coba lihat yuk ke lokasi di sana bagaimana kondisi di lapangannya seperti ya sampah-sampah itu numpuknya seperti apa gitu. Yuk. Boleh, ayo. Udah ayo tuh Neng. Pak, di payun, Pak. Iya, Pak, di dia. Nah, kayak gini jijik bau. Sekitar rumahnya banyak sampah. Gimana kalau nanti ada pejabat yang lewat, terus pejabat yang mau datang ke rumah bapak ibu gimana? Iya, malu. Ya bisa dilihat ya ibu-ibu di sini banyak lalat. Nah lalat ini bisa hinggap di makanan kita. Nanti makanan itu kita makan terus kita jadi sakit diare. Emang ibu-ibu mau sakit? Enggak. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ini kan kita sudah ke lokasi ya untuk melihat tempat ibu dan bapak-bapak membuang sampah. Ya jadi ibu-ibu saya mau tanya, yang tadi pagi masih buang sampah ke lapangan siapa? Ibu Edo. Ibu-ibu geosop ih. Kan nitip kemana? Yang yaudah Bu Edo sekarang ke depan. Bu Edo, tadi waktu pas buang sampah sembarangan ke lapangan ada yang ngeliatin nggak? Nyapa nginten aya Neng anu ngalewat di jalan. Malu nggak ibu diliatin gitu waktu pas buang sampah sembarangan? Nyata sih Neng nggak biasa di kadinya, wih ngalungkeun teh. Sekarang karena tahu ya rasa malu buang sampah sembarangan, ibu masih mau buang sampah sembarangan nggak? Insya Allah mau Neng. Ya bagus, boleh kasih tepuk tangan semuanya. Hebat, Bapak, ibu-ibu, saya mau nanya nih ke siapa ya? Iya Neng. Nah, ke Bu Ita deh, boleh? Nah, saya mau nanya nih, Bu. Berapa banyak anggota keluarga ibu di rumah dan berapa kali sehari untuk membuang sampah? Ada 5 orang Neng. 5 orang. Coba saya pengen tahu ya gimana ibu numpukin sampah di sini sejumlah dengan sampah yang ibu hasilkan dari rumah. Ih jijik atuh Neng. Gak apa-apa tuh Bu, coba dulu aja. Ya udah. Nah, ibu ngeliat kan sampah berserakan kayak gini. Emang ibu nggak merasa jijik apa? Ya sih jijik. Iya. Ataukah akan melakukan hal ini terus menerus? Enggak sih Neng ke depannya. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu buat Wita. Wita. Nah, di sini sekarang saya mau nunjukin bagaimana si sampah itu bisa masuk ke dalam tubuh kita dan nanti akan menyebabkan penyakit. Di sini saya memiliki beberapa gambar. Nah, nanti disusun ya sama ibu-ibu dan bapak-bapak, kira-kira alurnya kayak gimana sih si sampah itu bisa masuk ke dalam tubuh.
Nih, saya bagiin ya gambarnya. Tolong dipegang Ibu. Ini buat Bapak, ini buat Ibu. Nah, coba ini disusun sama ibu-ibu dan bapak-bapak. Dari sampah itu urutannya gimana bisa masuk ke dalam tubuh? Itu tadinya eta sampah lah. Nah, ya sampah dulu terus kemana? Itu terus gimana? Kepala dia merahnya. Terus ya. Nah, iya betul sekali ya ibu-ibu dan bapak-bapak. Ini merupakan alur kontaminasi dari sampah bisa masuk ke dalam tubuh dan menyebabkan penyakit. Nah, di sini ada seorang anak yang kesakitan, sakit perut, diare, ibu-ibu dan bapak-bapak nanti bisa muntaber ya. Aduh, kalau lihat nih, kasihan kan? Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak mau nanti berakhir seperti ini. Mau nanya nih ke Bu Iis, Ibu mau nggak nanti berakhir kayak gini? Sakit, nggak tuh nggak mau. Nah, berarti Ibu harus gimana? Ya, kada buang sampah Ke tempatnya ya, berarti nggak boleh ya kita buang sampah sembarangan lagi, gitu ya Ibu? Berarti nanti Ibu nggak akan buang sampah sembarangan lagi? Oke, bagus. Tepuk tangan dulu dong buat Bu Iis. Oke, sekarang saya mau nanya ke Pak Kades deh ya. Oke Pak, saya mau nanya, kan tadi pada buang sampah di lapangan tuh ya. Iya. Nah selain dari itu Bapak buang sampah kemana lagi ya? Kalau nggak di lapangan biasanya di sungai nih. Oh kalau di sungai. Emang kalau di sungai kan nanti air di hilirnya itu suka dipakai buat mandi, buat masak, ataupun buat wudhu. Emang nih Bapak nggak takut dosa apa? Itu kan bisa merugikan orang lain. Kan biar hemat biaya neng kalau dibuang ke sungai. Tapi kan itu bisa menimbulkan penyakit ke orangnya. Kan itu bisa bikin Bapak sendiri dosa. Apa Bapak mau seperti ini terus? Oh ya enggak neng, takut. Jadi Bapak berjanji ya untuk nggak membuang sampah sembarangan lagi ya, terutama ke sungai. Oke, beri tepuk tangan untuk Pak Kades. Sekarang saya mau tanya ke Ibu Kader aja nih. Bu, coba sini saya tanya. Bukan kader nih, jadi contoh dilihat sama masyarakat gitu. Ntar kalau orang-orang lihat di halaman rumah Ibu banyak sampah, kayak gimana Ibu? Ya malu sih ya Neng. Malu ya Ibu ya? Aku mah nggak ada tempat sampah. Yaudah sekarang, mulai dari sekarang Ibu mulai beli tempat sampah ya. Biar rumahnya makin bagus, makin enak dilihat orang. Oh ya siap, nanti saya beli ya. Ya, tepuk tangan buat Ibu Kader. Nah bapak-bapak, ibu-ibu, dari penjelasan yang tadi juga nih, kan kita ngebahas soal sampah. Bapak-bapak sama ibu-ibu tahu nggak sih sebenarnya itu sampah bisa diolah dan bisa dapat nilai tambah juga ke kita, baik itu dari segi ekonomi, segi keasrian, sama buat lingkungan di sekitar kita juga. Supaya kita mencapai 3 nilai tambah tersebut, sebenarnya itu ada 3R langkah-langkahnya. Bapak-bapak sama ibu-ibu udah tahu belum 3R itu apa? Saya tahu, tapi lupa doinya. Nah, di sini saya mau bahas dikit-dikit soal 3R ya. Boleh. Nah, di sini itu ada budaya 3R. Apa itu 3R? 3R adalah reduce, reuse, dan recycle. Di mana reduce itu merupakan tindakan mengurangi penggunaan sampah. Kita bisa menguranginya dengan dari membeli dan memakai barang-barang yang kurang diperlukan. Selanjutnya ada tindakan reuse atau menggunakan kembali. Kita di sini bisa mulai belanja dengan tas-tas belanja atau goodie bag daripada kita harus menggunakan plastik hanya sekali pakai. Lalu kita juga bisa menggunakan sisi kertas yang masih kosong untuk menulis hal-hal yang penting. Selanjutnya ada tindakan recycle atau mendaur ulang. Tindakan recycle ini dilakukan dengan melakukan pengolahan dari sampah organik maupun anorganik. Di mana sampah non-organik kita jadikan barang-barang yang lebih berguna, dan sementara untuk sampah-sampah anorganik bisa kita jadikan kompos, yang mana nanti dari hasil-hasil yang kita kelola itu bisa kita jual kembali dan mendapatkan nilai tambah kita sendiri. Begitu. Dari penjelasan singkat yang tadi saya sampaikan, apakah bapak-bapak sama ibu-ibu tertarik untuk melakukan 3R di rumah? Tertarik. Kayak duitan namanya. Sebelum kita mengakhiri acara pengunjungan ini, di sini ada komitmen STBM Pilar 4 pengelolaan sampah rumah tangga. Mungkin bisa dibacakan saja sama Bapak Kades dan nanti ditandatangani. Komitmen STBM Pilar 4 pengelolaan sampah rumah tangga. Kami keluarga desa Batu Nonggen, Kecamatan Warga, Kabupaten Lombok Kidul, berjanji dan berkomitmen dalam menjalankan sanitasi kota berbasis masyarakat mengenai pengelolaan sampah rumah tangga secara konsekuen dan konsisten untuk mendukung terciptanya lingkungan masyarakat desa Batu Nonggen yang sehat,
aktif, mandiri, sehat, dan berdedikasi. Batu Nonggen, 3 Maret. Nah, tadi setelah menandatangani komitmen yang telah dibuat bersama, Ibu dan Bapak-Bapak bisa membuat RTL, yaitu rencana tindak lanjut. Jadi didiskusikan saja. Baik, dari ibu sekalian, apakah ada saran dari Kalau dari saya Pak, mending kita dari masing-masing rumah tuh bikin tempat sampah, terapin 3R. Terus sampahnya juga nanti dipisahin ada yang organik, ada yang anorganik. Terus bisa juga Pak bikin bank sampah gitu. Sama ini Pak, kalau kan udah ditumpuk nih di rumah masing-masing, nah bikin TPS-nya Pak biar jadi nanti dikumpulin si sampah-sampahnya teh. Untuk saran dari ibu-ibu akan saya tampung. Untuk sementara waktu nanti saya akan mencairkan dana dari desa.